Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market crypto karena kalau kita lihat secara grafik ya untuk Bitcoin sekarang lagi berada di support. Jadi kita akan membahas di video kali ini apakah support Bitcoin akan bertahan, karena kalau ternyata kita break mungkin kita akan mengalami koreksi yang lebih dalam lagi gitu. Jadi ini akan cukup penting juga dan akan cukup menarik karena kita juga akan membahas beberapa berita market crypto terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya untuk update market crypto harian ya. Kita lihat untuk keadaan market crypto untuk hari ini, kita mengalami koreksi 3% ya, dimana Bitcoin kembali lagi ke area di bawah level 20.000. Kita bisa lihat kita di area 19.900 dan ini dalam beberapa jam terakhir sebenarnya kita memang ada sedikit kenaikan gitu ya. Sebelumnya kita sempat mengalami penurunan lebih dalam lagi sebelum video ini dibuat. Lalu kita lihat juga Ethereum turun ya di bawah level 1100. Kita lihat sekarang di 1076. Jadi rata-rata memang market crypto mengalami koreksi, dan kalau kita scroll ke bawah rata-rata altcoin juga banyak yang mengalami koreksi juga ya, rata-rata merah. Kita lihat coba ya selama 24 jam terakhir apakah ada yang naik. QNT ada kenaikan. Ini kalau teman-teman perhatikan QNT ini ya naiknya cukup lumayan sekali. Dalam satu minggu dia naik 46,7%. Nah, altcoin seperti ini kalau teman-teman lihat harus perhatikan berita-berita yang ada gitu. Jadi jangan langsung beli saja. Lihat kenapa dia bisa naik gitu ya alasannya. Lalu kita lanjutkan lagi. Matic masih ada cukup strong juga dalam satu minggu terakhir, walaupun untuk hari ini naik sekitar 1,3% saja. Synthetix naik 4,6%, Loopring naik 1,8% ya. Kira-kira itu nggak terlalu banyak yang mengalami kenaikan. Untuk penurunannya, nah rata-rata turun ya. Kita bisa lihat ada AAV, Compound, Cosmos, 1inch, Arweave, rata-rata mungkin bisa sekitar 5-6% kalau kita perhatikan ya. Kita cek untuk Fear and Greed. Nah, Fear and Greed pun juga kembali lagi menurun, kembali lagi ke level Extreme Fear ya, ke level 16. Sebelumnya kita sudah di level 20-an dan memang ini cukup normal, di mana harga Bitcoin turun di bawah level 20.000, sentimen kembali lagi mengalami penurunan. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut nextnya berita ya yang sempat kita mau bahas, yaitu adalah ini minggu besar untuk kripto ya. Kita sempat bahas kenapa, karena adanya pengumuman Consumer Price Index. Nah, untuk lebih detailnya untuk di video kali ini kita akan lihat Consumer Price Index-nya itu kapan ya. Consumer Price Index ini akan di-announce atau akan diumumkan ini di tanggal 13 Juli hari Rabu ya 2022. Jadi besok jam berapa? Jam kita lihat dari sini ini ya. Kalau kita zoom sedikit, CPI year on year gitu ya di bulan Juni itu di jam 7.30 atau jam setengah 8 waktu Indonesia Barat WIB. Jadi mungkin 1 menit atau 2 menit sebelumnya biasanya akan cukup, volatilitasnya akan cukup tinggi karena menunggu hasil yang ada gitu ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan hal ini. Nah, untuk targetnya berapa? Targetnya kalau kita lihat di sini sebelumnya di bulan Mei berarti ya, untuk CPI bulan Mei itu actualnya 8,6% gitu ya. Ini di atas forecastnya, makanya kita mengalami penurunan lagi pada saat pengumuman ini dibuat gitu ya. Nah, sekarang untuk di bulan Juni ya, jadi yang CPI atau Consumer Price Index di bulan Juni akan diumumkan di bulan Juli ya, atau bulan ini ya, jadi 1 bulan ke belakang. Nah, untuk ekspektasinya kita bisa lihat dari sini forecastnya itu 8,8%. Jadi artinya banyak yang sudah melihat kalau misalnya yang bulan Mei ini kita sudah naik 8,6% melebihi forecast, ini sudah, kalau untuk sekarang ini sudah diestimasi gitu ya, bahwa inflasinya akan lebih tinggi lagi sekitar 8,8%. Jadi kalau misalnya kita CPI-nya misalnya 9% gitu ya, artinya kita di atas forecast, berarti itu akan cukup negatif juga gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk CPI yang akan menjadi penentu market crypto gitu ya, mungkin arahnya. Kita bahas berita dulu sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikal. Sebelumnya kita sempat bahas di video terakhir juga ya. Di sini kita sempat bahas tentang Three Arrows Capital, 3AC yang sudah sempat bangkrut, dan sekarang ini tiba-tiba si Chuzu dia ada bahas gitu ya. Dia ada nge-tweet, mungkin dia kabarin gitu ya, bahwa sebenarnya mereka mencoba untuk comply atau mereka mencoba untuk bekerja sama dengan liquidators-nya, tapi mereka merasa dimanfaatkan lah, istilahnya seperti itu gitu ya. Ini untuk lebih detailnya ada emailnya, cuplikan emailnya, tapi kita nggak akan terlalu membahas detail ini
tentang Starkware tokennya, salah satu token kripto juga. Selanjutnya, ini berita dari OKX. OKX ini adalah exchange ya, salah satu exchange yang lagi naik, exchange kripto, dan memang dia bekerja sama dengan kalau kita dari trailernya ya di sini bekerja sama dengan Manchester City gitu ya, bekerja sama dengan Manchester City. Pasti teman-teman yang mungkin fans sepak bola pasti sudah familiar sekali gitu ya, banyak sekali pemain dunia di dalam Manchester City, dan OKX ini akan menjadi training kit sponsor gitu ya, jadi cukup besar juga di dalam jersey-nya mereka. Jadi ini untuk OKX. Selanjutnya yang cukup besar gitu ya, yang terjadi beberapa jam sebelumnya, kita lihat dari ini gitu ya, dari sini, dari CZ Binance. CZ bilang ya, kita lihat dari sini, outright Intel detected a potential exploit on Uniswap V3 on the Ethereum blockchain. Jadi ada terjadi exploit gitu, ada kemungkinan terjadinya exploit di Uniswap ya. Pasti teman-teman sudah familiar dengan Uniswap, salah satu decentralized exchange di jaringan Ethereum. Nah, lalu dia kasih tweet di sini untuk ke Uniswap punya tim. Lalu di sini ada Etherscan-nya dan lain-lain gitu ya. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata di sini ada cuplikan chatnya juga. Connected with the Uniswap team, the protocol is safe gitu ya. Karena mereka mungkin udah notify dari Binance sendiri, notify ke Uniswap gitu ya. Dan memang Uniswap ini cara kerjanya juga cukup cepat gitu, langsung cepat. Dan memang ternyata ini adalah phishing attack, sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya kalau kita lihat secara hacknya. Jadi berhasil. Dan ya kira-kira ini. Dan dampaknya bagaimana dengan Uniswap sendiri? Kalau kita perhatikan dampaknya untuk Uniswap, apakah pada saat CZ tweet ini terjadi penurunan atau terjadi FAT gitu ya, karena ini kan cukup negatif untuk Uniswap, dan memang benar terjadinya penurunan yang cukup dalam ya untuk Uniswap. Kalau kita perhatikan secara harga di sini, tiba-tiba mengalami penurunan ini cukup dalam. Kalau kita lihat, kita ukur, bisa dibilang penurunan sekitar berapa persen nih? 7% gitu ya. Pada saat tweet ini dibuat langsung turun sekitar 7%. Nah, tapi yang kita lihat bahwa walaupun dia mengalami penurunan ini, karena Uniswap punya tim bisa handle dengan cukup cepat gitu ya, dan memang isunya tidak terlalu besar juga. Oleh karena itu kita bisa lihat juga walaupun dia mengalami penurunan, secara harga secara beberapa jam berikutnya udah bisa recover lagi, udah bisa naik lagi gitu ya, dan bahkan bisa mengikuti market lagi gitu. Jadi ini berita yang cukup besar, banyak orang yang tidak terlalu suka karena mungkin bisa dibilang nge-FAT Uniswap atau token Uninya ya mengalami penurunan. Tapi ini kita membahas berita-berita baru. Selanjutnya terakhir yang itu adalah JP Morgan ya. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan JP Morgan, salah satu bank besar gitu ya, dan dia ada bahas JP Morgan lost 3 executive to crypto firms last week. Jadi salah satu 3 eksekutif yang berarti cukup tinggi gitu ya dalam jabatan keluar gitu ya untuk masuk ke dalam crypto firms. Artinya adalah banyak orang-orang mungkin profesional yang sudah mulai masuk market crypto karena mereka melihat potensi di dalam market crypto. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu untuk update berita-berita terbaru untuk market. Kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa technical. Kembali lagi teman-teman, disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba bahas dulu secara time frame 4 jam ya. Kemarin kita sempat bilang memang Bitcoin ini berada di level supportnya dia gitu ya, tapi memang nggak terlalu kuat di sini. Dan kita juga sempat membahas bahwa memang ada potensi besar di mana Bitcoin bisa tes lagi kembali ke dalam trendline support dia yang di bawah sini. Yang di bawah sini gitu ya, dan memang cukup cepat dalam beberapa jam berlangsung langsung testing di area yang sempat kita buat juga gitu ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ya. Nah, kita lihat dari sini kita sudah sempat bahas bahwa akan ada kemungkinan di mana Bitcoin bisa testing ke area zona yang di kotak warna biru ini gitu ya. Ini kita dilihat, kita punya coretan di sini. Dan memang kita berhasil kena, dan bisa dibilang sebenarnya untuk sekarang Bitcoin masih bisa menahan supportnya gitu ya. Mungkin kita di chart ini. Nah, ini yang lebih lengkap gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bitcoin masih bisa dikatakan masih bisa menahan supportnya dari area support di bawah sini sekitar 19.500. Udah naik sekitar 1,77%. Tapi bisa dibilang juga karena Bitcoin lagi berada di area ini, banyak orang yang cukup pesimistik juga gitu, pesimis. Kenapa? Karena dengan CPI, dengan keadaan makro gitu ya, mungkin orang-orang lebih tendensinya tidak terlalu
bullish lah gitu ya dengan market crypto. Jadi mungkin kalau ditanya apakah akan ada orang yang membeli istilahnya di bawah sini, bisa aja terjadi gitu ya. Tapi mungkin orang-orang lebih pesimis apalagi dengan pengumuman CPI yang akan dilakukan bisa dibilang esok hari. Ya, jadi kita lihat mungkin Bitcoin akan relatif lebih sideways atau ternyata dia mungkin bisa naik ke atas gitu ya, tapi mungkin nggak terlalu tinggi juga sebenarnya. Tapi yang akan menjadi penentuan adalah kembali lagi pada saat CPI-nya gitu ya, pada saat Consumer Price Index-nya ini diumumkan gitu ya. Mungkin kalau misalnya hasilnya tidak terlalu bagus, ada kemungkinan besar di mana ini akan membuat start breakdown dari Bitcoin gitu ya. Dan teman-teman harus perhatikan kalau misalnya Bitcoin breakdown dari level support yang kita buat, ini kita close. Jadi untuk lebih gampang dimengerti ya. Pada saat Bitcoin turun dalam area support ini akan cukup besar penurunannya gitu ya. Mungkin kita bisa ke area 19.000 atau bahkan bisa menurun lagi, atau bahkan bisa sampai ke lows baru gitu, atau membuat bottom yang lebih bawah lagi di bawah level 17.600-an gitu, karena orang-orang cukup pesimis. Tapi saya rasa sebenarnya pengumuman CPI-nya tidak akan terlalu benar-benar berdampak juga untuk market gitu ya kalau kita perhatikan secara ekspektasinya. Tapi harus tetap diperhatikan untuk hal itu. Dan untuk sekarang sebenarnya kalau kita lihat dari time frame 1 jam secara time frame kecilnya, ini Bitcoin masih berusaha untuk breakout at least di dalam resistance sebelumnya gitu ya. Kita lihat dari sini, kalau kita zoom out bisa kelihatan bahwa ini garis atas ini menjadi garis resistance-nya, dan sekarang Bitcoin ingin mencoba untuk breakout lah istilahnya ya. Ini sempat kita mau tes di atas sini untuk breakout tapi tidak berhasil. Alhasil kita malah tes di bawah dulu, menemukan supportnya, dan sekarang Bitcoin lagi berada di dalam resistance-nya untuk mencoba breakout. Pada saat dia breakout di sini, kalau teman-teman mau beli jangan lihat volumenya juga gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih aman sebenarnya menunggu pengumuman CPI dulu gitu. Jadi lebih baik wait and see daripada kita melakukan action tapi kita belum tahu juga gitu ya bagaimana hasilnya yang sebenarnya gitu ya, certainty-nya, kepastiannya. Jadi kita menunggu, bisa jadi dia hanya naik, fake out, lalu ternyata hasilnya tidak terlalu bagus dan Bitcoin akan mengalami penurunan lagi. Itu juga ada kemungkinan ya. Jadi harus diperhatikan. Kita selanjutnya cek Bitcoin dominance. Kalau untuk Bitcoin dominance, nah ini cukup menarik juga di mana Bitcoin dominance-nya ini mengalami penurunan lagi. Artinya Bitcoin dominance ini sepertinya masih area sideways-nya itu di area sekitar 43% sampai 44% belum menentukan apakah altcoin akan performing secara, mungkin kita bisa bilang secara daily time frame atau time frame lebih besar, atau ternyata Bitcoin-nya yang akan lebih performing juga gitu ya, apakah Bitcoin season ataupun altcoin season. Nah, tapi ada satu chart atau grafik yang harus diperhatikan juga sebenarnya, yaitu adalah dari total crypto market cap. Kenapa nih sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya, dimana ini dia juga membuat support trendline-nya gitu ya, dan memang ini kita sudah ke breakdown ya, perlu diperhatikan ini kita sudah ke breakdown. Jadi ada kemungkinan sebenarnya ini kita naik ke atas di sini, tapi kita hanya retest ke atas sebelum kita mengalami penurunan lebih dalam gitu ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi ini retest naik ke atas sebelum kita mengalami penurunannya, kecuali memang volumenya cukup besar dan bisa membuat total market cap ya kembali lagi ke dalam trendline di dalam sini gitu ya. Jadi tetap aja masih penentuannya itu mungkin ke dalam hasil dari CPI dan hasil di bulan Juli ini ya secara makro. Jadi makro ini sangat-sangat penting untuk outlook market crypto ke depannya. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.